Kenapa Anda menjadi Kristen? Karena Anda tidak bisa membedakan diksi-diksi bahasa. Harfiah dialegorikan, alegori diharfiahkan. Kami umat Islam tidak pernah menyamakan apapun tentang Allah disamakan dengan makhluk. Contoh, ini contoh ya, perbedaan kita umat Islam dengan Kristen itu. Ketika kami merujuk kepada kata huwa kepada Allah dan huwa kepada makhluk, itu tidak sama loh. Ketika kami merujuk menggunakan kata ar-rahim, ada manusia yang memiliki rahim, saya punya rahim, itu tidak sama rahimnya Allah dengan rahim manusia. Ibarat kata, kalau dalam klasifikasi, kalau Anda belajar biologi, klasifikasi hewan, ada jenis-jenis hewan. Contoh, ada hewan yang bertulang punggung, ada hewan tidak bertulang punggung, ada hewan yang kategori serangga, ada kategori unggas. Maka dalam ordo, dalam kaidah, hewan yang kategori serangga ada yang berkaki 4. Maka nanti apakah yang setiap berkaki 4 adalah serangga? Tidak. Ada yang berkaki 4 tapi dia mamalia, tapi dia jenisnya lain. Kita sedang bicara tentang Tuhan loh ya. Sorry to say nih, orang Kristen kebiasaan menuhankan manusia sehingga Tuhan itu sifatnya disamakan dengan manusia. Jadi ketika Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan apapun, ini ibarat kata manusia punya kuasa lain gitu loh. Kayak Yesus yang dari kuasa Tuhan menciptakan. Saya sedang bicara tentang Allah, bukan Yesus Tuhan Anda yang ketika berkuasa, kuasa kepadanya diberikan. Makanya Anda menyamakan. Di dalam Islam yang saya maksud, Allah melibatkan kuasanya sendiri. Oh, Allah melibatkan kuasanya sendiri. Allah wala quwwata illa billah. Lalu untuk mengutus Junadi, bentar. Uni memang bawa narasinya Muslim secara general, memang Allah melibatkan kuasanya, tapi tidak ada dalam Quran. Maksudnya hadisnya, surah di hadis apa keluarin gitu, biar bisa dilihat surah apa. Sekarang saya tanya sama kamu. Bukan bernarasi ya? sendiri, itu bisa semua orang bisa. Sebentar. Kalau kamu mau data dari saya bahwa itu maknanya nahnu itu kamu minta kepada saya ada di Al-Quran. Saya mau tanya sama kamu, definisi Al-Quran boleh nggak kamu sebutkan? Definisi hadis boleh nggak kamu sebutkan ke saya? Mohon maaf ya, kenapa kalian Kristen? Karena kalian, ketika kalian menanyakan sesuatu kepada saya, kalian tidak tahu definisinya. Contoh, apakah Tuhan berkelamin? Kenapa kalian bertanya seperti itu? Sebentar, saya kasih contoh. Sebentar, saya kasih contoh. Uni, jangan saya bawa kasih Kristen contoh dulu, Uni. Jelaskan tentang Al-Quran. Inilah dulu. kalian. Saya menjelaskan, kalian berontak. Karena saya tunjukkan akal kita berbeda. Kalian terbiasa menyembah makhluk, segala sesuatu yang kalian bahas tentang Tuhan pasti sama dengan makhluk. Contoh, ketika bicara tentang Tuhan, Tuhan itu apa? Kalian akan ada di otak kalian yang namanya Tuhan itu adalah manusia yang punya kuasa. Tidak bisa kalian lepaskan dari klasifikasi makhluk. Udah fokus, Uni, fokus kita. Saya tuh enggak suka diatur sama orang di komunitas Islam ya. Karena saya adalah orang yang berhak menjawab sesuai dengan yang saya mampu. Kalau Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya, turun. Saya orang yang tidak mau membuang-buang waktu, membuang-buang diri saya untuk Uni maksudnya. Ya, kalau Anda tidak merasa teredukasi kan turun kan bisa. Kan ada tanda silang di handphone kan? Bisa kan turun kan? Ya, Anda tanya setelah kaidah Islam, dijelaskan kaidah Islam. Iya, jangan Anda samakan dengan Kristen. Dia mendengar, soalnya Uni bernarasi gini Bang, katanya umat Kristen. Enggak, orang Kristen ini betul-betul persis sama seperti hewan, betul. Ketika menggonggong itu tidak punya dasar. Ketika kita bicara mereka tidak dengarkan. Ketika saya menjelaskan kaidah bahasa, dia minta di Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada kaidah bahasa. Makanya saya tanya, kamu ngerti nggak apa Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, yang saya jelaskan kaidah bahasa. Arti kata nahnu. Apa arti kata nahnu? Jamak pengagungan. Apa di Al-Quran itu ada? Tidak dijelaskan. Karena itu kaidah ilmu nahwu sorof. Sama seperti adanya ilmu medis. Ilmu medis adanya di buku medis, bukan di buku Al-Quran. Kalian tidak mengerti apa Al-Quran. Kalian tidak mengerti apa itu hadis. Sehingga kalian bertanya salah pertanyaannya. Kalian bertanya Al-Quran karena kalian terbiasa membaca buku karangan manusia, maka kalian minta mana saksinya.
Sementara kalian bicara tentang Al-Quran yang definisinya adalah wahyu. Definisi wahyu sendiri adalah informasi yang tidak memiliki saksi, yang cepat tersembunyi. Tiba-tiba kalian tanya mana saksinya wahyu. Kalian pikir sejarah, buku sejarah. Kalian pikir di pengadilan butuh saksi. Ini yang saya tanya, kamu ngerti nggak arti Al-Quran? Apa Al-Quran? Apa hadis? Kenapa nahu sorof harus saya jelaskan di Al-Quran? Kopla, kan? Kasar kan menurut saya. Saya menghadapi lansia soalnya, bukan anak kecil. Tolonglah, kebodohan itu adalah hak milik Kristen, tapi jangan maksimal. Capek saya. Masa definisi Aduh, kena tombak. Aduh. Kena tombak. Berarti kan tak sopan, terlalu menghujat diskusinya Bang Datu. Nggak ada menghujat itu. Betul itu, nggak ada penghujatan di sini. Sini nggak ada penghujatan. Kita bicara. Anda bertanya secara kaidah bahasa saja, kami jelaskan secara baik kaidah bahasa. Kalau Anda nggak ngerti, itu terserah Anda. Makanya saya bilang di dalam bahasa Semitik, contoh Elohim. Elohim itu jamak itu. Tuhan dalam arti sebenarnya. Tapi kenapa dia Beresit bara Elohim? Elohim itu jamak, ada Elohah tunggal, im itu jamak. Nah, kenapa dipakai kata Elohim? Karena itu keagungan. Pada mula Beresit bara Elohim. Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Apakah di situ tertulis orang Yahudi mengatakan pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi? Enggak. Di situ keagungan. Iya, maksud saya kan kata kami itu kan lebih daripada sama dengan Elohim. Itu kan di situ kami sama dengan Elohim. Iya, sama di kejadian menurut mulanya kami menjadikan langit dan bumi. Ini maksudnya Bang Junaidi, ini kami ini Yesus itu ikut serta di dalam proses penciptaan itu maksudnya. Waduh, mampus. Bukan, enggak begitu Ustaz Arif. Berarti kalau itu ketika Tuhan membuat Maria hamil, maka Yesus juga ikut begitu. Bukan begitu. Kita nih fokus ke kata kami menciptakan langit dan bumi di situ. Iya, di situ kan diterangkan dengan dulu di dalam kaidah bahasa Arab. Makanya kalau mau ini ngelak-ngelak lagi kita nih. Ini kita paham. Kita paham dengan dulu. Sebenarnya nih Junaidi ini memang baik, lembut, tapi dia tidak mau mendengarkan. Itu sayangnya. Jadi saya ini termasuk orang yang bersikap adil ya. Saya itu bukan menilai seorang lembut atau kerasnya, jahat atau busuk hati orang, enggak. Bayang lembut tuh banyak juga yang busuk. Kayak tai kan lembut tuh, tapi kan busuk. Jadi bagi saya orang yang betul-betul butuh edukasi adalah mendengarkan orang menjawab. Terlepas kalau kau mampu membantah, bantah pakai antitesis. Kalau kau tidak sepakat dengan jawaban ya itu urusanmu. Kalau kau mau mengkritisi jawaban ya silahkan. Apa alasannya? Ketika dijawab dan tidak mau mendengarkan, sejatinya kau tidak butuh jawaban. Lalu ngapain nanya? Kan buang-buang waktu. Kita di sini kan edukasi publik. Kita umat Islam sudah menjelaskan dengan kaidah bahasa. Kata Elohim, itu plural dari kata Eloah dan Alaha. Apakah ketika Musa dikatakan Elohim dia banyak? Jadi orang nggak sebodoh itu. Umat Islam dan orang Yahudi tidak sebotol itu. Mohon maaf. Ya, kenapa kalian Kristen? Karena kalian menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yang mana kami itu menurut kalian mutlaknya artinya adalah jamak. Padahal enggak juga. Pak Jokowi itu sering bicara kok. Kami pemerintah Indonesia akan mengutus sembako. Lah Pak Jokowi berapa orang? Berapa orang presiden kita? Banyak emang. Dan saya punya pidatonya yang menggunakan kata kami itu. Sebentar dulu. Anda mau terima, syukur. Nggak terima juga nggak ada urusan sama saya kok. Toh Allah sudah katakan innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kita menggunakan kaidah ilmiah. Royal we itu ada dalam bahasa Inggris ya. Kata kami, Pak Presiden berkata kami akan mengutus, karena Pak Presiden membawa pemerintahnya, bukan berarti dia banyak. Yang bicara tetap si Pak Jokowi ya. Presiden itu sendiri yang bicara. Sama ketika Allah berkata, Allah melibatkan kekuasaannya. Apa kekuasaannya? Ketika dia hendak menciptakan tumbuhan, dia turunkan hujan, maka hujan terlibat di situ. Ketika dia mau menciptakan bumi, ada proses yang terjadi di situ. Itu dilibatkan.
Dan kalian kalau mau membantah secara ilmu, bantah pakai antitesis. Ini membantah pakai ketidaktahuan kalian. Kan saya terpaksa harus ikuti akal kalian yang downgrade itu, membuat saya turun. Jadi wajar nggak saya emosi? Wajar. Bertanya ke saya, bertanya ke kami, tapi nggak mau mendengarkan. Giliran dijelaskan, membantah, tapi membantah dengan ketidaktahuan. Kok nggak ada tertulis di Al-Quran penjelasannya? Loh, ngerti nggak arti Al-Quran? Al-Quran itu kalam Allah. Lah, yang dijelasin nahwu sorof. Kami menjelaskan biologi, minta di buku sejarah. Kan lucu. Nah, inilah kalian, teman-teman Kristen. Kalau kalian tidak butuh jawaban kami, jangan bertanya, brother. Kalau kalian mengatakan jawaban kami tidak sesuai dengan logika, logika apa yang terkandung di situ yang berantakan? Contoh, nggak bisa. Tidak ada satupun negara dunia yang menggunakan kata kami untuk menyebutkan tunggal. Kalau seandainya tidak pernah ada, baru saya salah. Ini Inggris mengenal istilah royal we. Ini bahasa Ibrani mengenal plural of majesty. Dan ilmu nahwu sorof mengenal jamak ta'zim. Kenapa kalian membantah sesuatu yang masuk kaidah ilmiah, brother? Artinya kalian nggak butuh jawaban. Lucu. Iya, bantah dengan antitesis. Beginilah bantah dengan antitesis. Jangan cuma congor gini. Bantah dengan antitesis. Kami itu tidak ada, kami itu cuma untuk jamaah aja. Gitu loh caranya berdiskusi, bukan hanya sekedar ngeyel-ngeyel, Junaidi. Di sini bukan ngeyel-ngeyelan. Saya enggak membantah, Datu. Kursi saya kan di sini. Ya udah jelas kami jelaskan, Nah sekarang kalau kau bantah bahwa kan antitesis kepada kami. Nggak ada kan saya bantah-bantah tadi ketika cuma saya bertanya terus tadi, saya kejar terus. Tidak membantah, tetapi Anda adalah orang yang ketidakpahaman Anda paksakan supaya kami menjelaskan ketidakpahaman Anda itu yang Anda paksakan. Anda memaksa nih, Anda nggak paham. Kami jelaskan, Anda menolak paham. Ketidakpahaman Anda itu Anda paksakan lagi kepada kami. Contoh, si Rifa menjelaskannya nggak pakai Al-Quran. Loh, gimana mau pakai Al-Quran? Orang kita bicara nahwu sorof kok. Kenapa harus di Al-Quran? Saya kan lagi menjelaskan kaidah bahasa. Nah, ketika sesuatu yang membutuhkan dasar ayat, kalian nggak punya. Siapa yang memerintahkan Yesus menyembah Yesus? Itu harus ada ayatnya loh. Karena itu adalah ritual. Nggak punya kalian dalilnya. Giliran kami menjelaskan pakai kaidah ilmu nahwu sorof, kalian minta di Al-Quran. Kan lucu, brother. Nah, Anda, kalau Anda tidak paham, demi Allah, saya sudah katakan, saya sangat maklum ketidakpahaman Anda karena saya megang Al-Baqarah ayat ke-6. Tetapi yang perlu dipertanyakan di sini adalah ketika saya menjawab, ada nggak salahnya saya menurut pengetahuan dan pembelajaran Anda? Kalau saya tidak bisa disalahkan, maka itu benar. Kalau saya ternyata yang diomongkan tidak ada jurnal ilmiah yang membantah, berarti saya benar. Pelajari itu. Ya, kalau Anda tidak menerima jawaban saya juga nggak apa-apa, nggak ada urusan sama saya. Kata kami yang agung, jamaah yang agung. Ini gitu ya. Nih gini kita baca nih ya. Ya, atau megang jabatan tinggi untuk merujuk kepada dirinya sendiri. Ini paham? Jadi kata jamak yang agung ya. Kata jamak atau bentuk kerja yang berefleksi jamak yang digaduhkan oleh satu orang. Oh, berarti kami itu satu orang berarti ya. Merujuk kepada ini namanya jamak agung. Datuk, itu mohon maaf itu agak sedikit apa itu? Apa yang dijelaskan Kak Unirifa itu sudah mutlak, itu sudah pas. Iya betul. Nah, apa yang disampaikan Kak Unirifa itu udah pas. Nah, Bang Junaidi, mohonlah ketika dalam berargumen, jangan hanya berpikir bahwasanya rancu atau hanya gimana ya? Jangan ini kali pikirannya luaslah dalam berpikir. Jangan hanya gara-gara kami dalam bahasa Al-Quran itu ya diperdebatkan sehingga seperti ini. Ya, tidak seperti itu. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama makhluk. Jadi ya berpikirnya secara rasional saja. Apa yang disampaikan oleh Kak Umi Rifa tadi itu udah
Udah mantap sekali itu. Iyalah. Ini pertanyaan satu ini Bang. Abang paham atau pura-pura nggak paham? Itulah yang menjadi persoalan. Saya enggak paham Bang. Makanya kalau kata kami itu kan bahasa Indonesianya itu kan melibatkan beberapa orang. Nah, lebih dari satu. Jangan seperti itu berpikirnya. Jangan seperti itu berpikirnya. Ya, Bang Luas Nigel, lah Bang Nigel, berpikir. izin saya masuk. Oke, saya Ya. masuk pelan-pelan Junaidi ya. Nih anggap saya lagi ngajarin anak PAUD dan kamu anak PAUDnya, saya ibunya. Saya coba sabar ya. Iya, Saya Mbak. tadi Iya. menempatkan kamu sama seperti seusia saya loh ya. Maksudnya orang Ya. dewasa ya. Enggak apa-apa, Tapi karena dianggap saya anak kecil juga enggak apa-apa Mbak, enggak Iya, masalah. nggak apa-apa. Iya, memang harus. Kadang mungkin terkadang banyak orang Kristen yang di hadapan saya itu bahkan bukan karena kecil lagi, bahkan udah kayak tembok, dijelasan dan bahkan menolak ngerti ya, membal Iya, dia. iya. Begini, saya jelaskan kami dalam bahasa Indonesia itu kami itu bahasa Indonesia. Al-Quran saya bukan pakai kata kami, tapi pakai kata nahnu. Ya. Oh, Ya. kami itu dibantah lah itu. Ah, Dibantah oleh Quran. dalam bentar dulu. Ini Bentar dulu Bang Junaidi. Astagfirullahaladzim. Saya Ya, bingung lanjut. loh, ada manusia-manusia yang seperti kalian ini kok bisa hidup ya? Saya bingung, serius. Demi Allah, saya Sudah, bertanya. Kak, sudah. Lanjutkan saja Kak. Nah, dalam kaidah kata kami ya, kata kami di dalam kaidah bahasa Arab itu artinya adalah jamak. Yang mana jamak itu maksudnya kata pengagungan tuh. Pengagungan kepada Allah sendiri. Dan Allah melibatkan segala kuasanya dalam menciptakan apapun yang dikehendaki. Paham ya? Nih, Lanjut. kamu bilang nih KBBI aja deh, nggak usah jauh-jauh nih. Saya pakai KBBI aja Bang Datua. Iya, oke. Nah nih, kamu kan katanya orang Indonesia nih, ikut dong hukum-hukum bahasa Indonesia. Nah KBBI, yang bilang saya melanggar KBBI siapa? Makanya kalian yang suka melanggar KBBI, ya. Kata kami, ini yang berbicara digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Yang menulis digunakan oleh penulis nih. Nih, dipakai sama orang besar itu raja. Emang raja banyak? Itu dia ngomong rame-rame, dia ngomong bareng-bareng, dia ngomong. Artinya ketika seorang besar berbicara, dia gunakan kata kami. Ini KBBI loh ini standarisasi bahasa Indonesia loh. Kaidah bahasa KBBI loh. Kata kami. Kedua, ada tiga nih maknanya, ada dua maknanya, ada dua penggunaan kata kami itu. Yang berbicara atau digunakan oleh orang besar. Misalnya raja. Artinya kata kami di situ merujuk kepada kata yang digunakan untuk menunjukkan keagungan seseorang. Nah, ketika Allah berbicara kata kami, artinya Allah menunjukkan tentang keagungannya sebagai Tuhan. Masa kayak gitu aja kalian harus diajarkan la ilaha illallah KBBI loh ini loh. La haula wala quwata illa billah. Aduh, Sabar. gini banget kualitas. Aduh, Masya Allah, sabar. Masya Allah. Dengar ya, itu KBBI itu udah KBBI apa lagi yang kamu bawain? KBBI udah dari bahasa Inggris sudah Royal We itu ketika seorang ratu dari raja di Inggris mengatakan tidak pernah mengatakan I tapi we. Ya Apa udah. lagi? Perhatikan nih, ini salah satu contohnya nih, contoh penggunaannya. Nih Donald Trump nih ngomong nih pakai kata kami dia. Emang Donald Trump banyak apa? Nah, apa kata Donald Trump ya? As akan mengambil alih jalur Gaza dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana. Nih, apakah si Donald Trump itu banyak? Yang ngomong cuma satu, Donald Trump doang. Emang yang ngomong rame-rame saat negara-negara kan enggak? Apa ini kalian kok kayak gini kali sih? Ya Allah, udahlah aku mau cari obat dulu ya. Kalian yang bertanya, aku yang sakit kepala. Kenapa? Kalian tuh orang dewasa. Kalian orang dewasa bukan anak kecil. Anakku si Arum itu umurnya 12 tahun. Sekali dijelaskan pertanyaannya bukan bertele-tele loh. Ketika, Bu, di mana Allah? Nah, Allah istiwa alal aras. Apa arti istiwa alal aras, Bu? Istiwa alal aras itu adalah bahasa Al-Quran. Kalau Allah menjelaskan kepada kita nggak akan ngerti. Kenapa? Karena istiwa itu adalah tentang bagaimana Allah. Dan Allah, anakku loh, umur 12 tahun loh, bicara tentang itu aja masuk nyambung dia. Oh iya ya, kan kita bukan Tuhan. Allah kan bukan makhluk ya kan, Bu, bukan manusia.
Anakku lo umur 12 tahun aja diajak gitu, dia bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Oke, Kak. Anakku. Kak, sudah Kak. Bagaimana Kak? Bagaimana Bang Junaidi? Apakah sudah puas dengan bahasa kami itu tadi? Ya, berarti saya yang salah menurut saya. Kalau contohnya tadi Donald Trump mengatakan kami itu kan menurut pemikiran saya kan dia melibatkan segala menteri-menterinya, wakilnya, sama yang ada di situ. Bentuk aguannya. Udah mulai paham. Betul sama. Kan di situ. Nah, untuk mengerjakan Donald Trump menggunakan kekuasaannya. Makanya disebut tadi Donald Trump itu menggunakan kekuasaannya. Sama dengan yang tadi itu. Coba saya masuk di sini. Nah, yang saya khawatirkan ini nih. Karena Anda menuhankan manusia, Anda tidak bisa membedakan Donald Trump dengan Tuhan. Donald Trump melibatkan menterinya, lalu Anda bilang, ya kalau gitu Tuhan Anda juga punya menteri. Enggak, brother, Tuhan kami punya malaikat. Nah, contoh, Tuhan memberi rezeki kepada saya. Apakah Tuhan itu tidak melibatkan makhluk lain? Melibatkan, brother. Bos saya dilibatkan di situ. Ya, bos saya dilibatkan karena saya dapat uang dari bos. Apakah Tuhan meminta pertolongan kepada bos saya untuk memberikan saya uang? Tidak minta tolong. Tapi Allah membuat dengan kekuasaannya sunnatullah atau naturalnya berjalan begitu. Anda melahirkan, istri Anda melahirkan anak, Tuhan minta tolong sama Anda untuk menyetubuhi istri Anda? Enggak. Tapi Allah membuat supaya Anda punya anak, jalurnya harus dia begitu. Harus kerjasama laki-laki dan perempuan. Walaupun Tuhan bisa menghadirkan anak tanpa kerjasama laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Allah mengatakan kami menciptakan langit dan bumi, betul Allah melibatkan kekuasaannya. Apa kekuasaan Allah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi semua kekuasaan Allah itu bisa dijelaskan dengan logika. Kemudian seperti adanya teori Big Bang. Kalau penciptaan manusia saya sudah jelaskan. Allah meminta kepada malaikat untuk mengambil bahan dasar manusia tanah liat, kemudian dihadapkan kepada Allah. Allah tiupkan ruh. Lalu penciptaan Isa Al-Masih putra Maryam, harus ada Maria ibundanya yang memiliki rahim, yang mana Allah akan izinkan ada anak di situ yang ditiupkan ruh, malaikat yang dikutus untuk meniupkan ruh. Artinya dilibatkan semua makhluk Allah dalam proses terjadinya sesuatu. Tapi pengadaannya tetap dari Allah, atas izin Allah, kekuasaan dari Allah. Ini yang disebut dengan proses terjadinya sesuatu yang kalau kita bicara kausalitas, sebab akibat. Akibat orang tua saya bersetubuh, maka hadirlah saya. Apakah orang tua saya adalah pencipta saya? Bukan. Yang mengizinkan saya hadir adalah Allah. Kenapa? Ada orang yang bersetubuh nggak menghasilkan anak. Inilah bentuk kekuasaan Allah. Dan Allah melibatkan kekuasaannya di situ. Bukan berarti Allah minta tolong sama makhluk. Itu diksi yang tidak tepat. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang tidak bergantung kepada apapun. Tanpa ada manusia yang berhubungan badan, Allah mampu menghadirkan manusia Adam. Tanpa ada bantuan malaikat, bukan bantuan, tanpa ada malaikat yang bekerja melakukan perintah Allah, Allah tetap mampu menghadirkan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau ditanya duluan mana malaikat dan bumi, ya saya nggak tahu. Tapi kenapa Allah mengatakan kata kami? Karena kata kami bukan hanya melibatkan kekuasaan, tapi melibatkan keagungan Allah juga. Jadi jangan dipersempit makna kata kami itu. Dan saya pikir jawaban saya ini jawaban untuk anak SD. Saya pikir ya, anak SD yang saya hadapi akan mengerti loh, yakin saya. Silakan. Rifa bisa gantian. Ya, jadi kata kami itu memang menunjukkan kuasa dan kemudian kebesaran yang bersangkutan. Itu secara dulu, saya lagi Pak Arif, saya nanya sama dia. Kata itu adalah sebentar. Junedi. Nahno itu ya, bukan Ana ya, yang ditanyakan Bang Junedi itu kan Nahno. Jadi Nahno itu merujuk pada satu person sebagai lil mu'azzim nafsah.